Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak ada yang lebih manusiawi daripada mengejar kebahagiaan. Hidup tanpa kebahagiaan adalah kehidupan yang kejam. Kebebasan tanpa kemungkinan kebahagiaan adalah sebuah ilusi. Menurut standar dunia, bahagia tampaknya terdiri dari satu atau lebih dari hal-hal berikut ini: kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan fisik dan mental, kesenangan atau ketenangan pikiran. Bahkan orang Kristen pun dapat dengan mudah terjerumus ke dalam cara berpikir seperti itu, yang secara implisit menjadikan nilai-nilai itu sebagai standar untuk kebahagiaannya. Karena itu adalah kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang dimanfaatkan oleh media, kebahagiaan politik kekuasaan, dan kebahagiaan yang semata-mata hanya berupa kesuksesan duniawi. Saudara-saudari, rangkaian nilai inilah yang akan digunakan dunia untuk menilai kualitas hidup, apa yang disebut sebagai kehidupan yang berharga. Ucapan bahagia yang Kristus sampaikan dalam perikop Injil kali ini bukan hanya sekumpulan prinsip yang abstrak dan mengawang-awang. Sebaliknya, yang terberkati yang pertama adalah Kristus sendiri. Rangkaian nilai yang baru ini, miskin dalam roh, lemah lembut, lapar akan kebenaran, murni dalam hati, dan sebagainya, hanyalah aspek-aspek dari kehidupannya sendiri. Saudara-saudari, tempatkanlah diri kita pada adegan di gunung bersama Kristus, dan biarkan diri kita terpana bersama dengan orang-orang yang melihat dan mendengarnya oleh kenyataan bahwa Kristus sangat bahagia. Dia memancarkan kebebasan batin yang mendalam, yang memungkinkannya untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani Allah dan sesama. Dunia dan kemegahannya tidak menguasainya. Mendengarkan Kristus, kita akan tertarik untuk berseru, "Orang ini tahu apa yang dia bicarakan. Ia tahu seperti apa surga itu. Ia tahu secara langsung bahwa berkat surgawi jauh melebihi kebahagiaan dunia apapun yang dapat kita bayangkan." Saudara-saudari, perenungan kita akan Kristus tidak dapat membuat kita tidak berubah hari ini. Kita harus bertekad untuk menerapkan standar-standar yang Kristus tetapkan di hadapan kita. Jika kita ingin berbahagia seperti Kristus, kita harus menjadikan ucapan bahagianya sebagai standar hidup kita. Nietzsche salah ketika ia berpikir bahwa nilai-nilai Kristen hanyalah hadiah hiburan bagi mereka yang tidak berhasil di dunia ini. Tidak, sebaliknya, orang Kristen ingin meladani orang yang paling bahagia yang pernah hidup, yakni Yesus. Jika kita harus memilih antara menggenggam kekuasaan dan berjuang untuk kemiskinan rohani, antara kesuksesan duniawi dan bekerja untuk keadilan, antara kenikmatan indera yang tak terkendali dan hati yang bersih, antara bergaul dengan dunia dan dianiaya karena Kristus, marilah kita memilih yang terakhir.
Bahkan di bumi ini kita akan mengalami berkat yang akan disempurnakan di surga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu